Cek. Coba. Kecil suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih belum menjawab salam saya, dimohon serentak untuk bersama-sama berdoa salam, bertebar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-khairu wa syarru bimasyiatillah. Bismillahi masya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Kok bisu? Kalau ada nabi kita disebut, sambut dengan tepian salawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'da tahiyah, yang saya hormati segenap hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, hamba-hamba Allah yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada Bapak terbekal kita yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, yaitu Bapak Qamar Zaman. Yang saya hormati segenap pejabat pemerintah sipil ataupun militer, TNI, Polri, segenap petugas keamanan. Yang saya hormati sahabat-sahabat Banser, yang saya hormati segenap pemilik perahu, juragan-juragan perahu, dan semuanya saja tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, tak terkecuali Hadroh apa namanya, Miftahul Jannah, la ilaha illallah, yang semuanya saja dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam yang cerah ini kita semua dikumpulkan di tempat kita mencari rezeki, tempat kita mengais anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di Pelabuhan Pengambengan. Mudah-mudahan kumpul-kumpul kita di malam hari yang penuh berkah ini akan menjadi obat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Obat untuk yang sakit mudah-mudahan sembuh. Obat untuk yang kambing, yang cengkal, yang ahli maksiat mudah-mudahan insaf. Obat untuk orang-orang yang zalim mudah-mudahan segera hentikan kezaliman. Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kumpul dalam acara petik laut yang kebetulan diselenggarakan di bulan Muharram
satu dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah dawuh, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bani Israel, inna Allah ta'ala iftarada ala bani Israel sawma yawmin fis sanah wa huwa yawmu Asyura. Rasulullah dawuh, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang Bani Israel untuk melaksanakan puasa 1 hari dalam 1 tahun. Wa huwa yaumu Asyura, yaitu pada hari Asyura. Wa huwa yaumul asyir minal Muharram. Hari Asyura itu adalah hari tanggal 10 bulan Muharram. Oleh karena itu, karena adanya hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram. Mudah-mudahan dengan mulianya bulan Muharram dan kita kumpul dalam kegiatan petik laut. Apa petik laut itu? Ngunduh buah hasilnya laut, yaitu ikan. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Bapak Berbekal tadi, besok dan seterusnya Allah akan melimpahkan tangkapan ikan yang berlipat ganda. Allahumma ya rabbal alamin. Jadi petik laut itu artinya ngunduh buah tangkapan laut. Buahnya laut, bukan semangka, bukan durian, bukan mangga, bukan rambutan, tetapi tangkapan ikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok saya tidak dengar debur ombak ya? Memangnya ombaknya sedang berhenti berdebur? Sebab kalau Tanjung Sumbang, kalau di tepi pantai itu biasanya dia berlomba dengan debur ombak. Ketika ombaknya pasang, kata Tanjung Sumbang, cintanya juga pasang. Ketika tiba-tiba ombak di laut pasang, cinta kita berdua juga pasang sayang. Ketika tiba-tiba ombak di laut surut, cinta kita berdua tetap pasang. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun debur ombak berhenti berdebur, sesungguhnya ombak laut tak pernah berhenti untuk bertasbih. Karena semua yang ada di muka bumi ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Para jamaah, para ustadzah, oleh karena itu mari ombak laut yang sementara ini berhenti berdebur, kita ajak bersama-sama berdindang sholawat. Maula ya salli wa sallim iman abada ala ibadika khairul khalqi. Maula ya salli wa sallim iman abada ala ibadika khairul
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang mulia, patutlah kita tahu bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini oleh Allah disuruh berdagang, dan berdagang kita harus dapat untung, jangan sampai merugi. Kalau sampai merugi kita akan sengsara dunia akhirat. Tetapi berdagang kita yang diperintahkan Allah tidak berdagang dengan ikan, tetapi berdagang dengan amwal dan anfus. Mana ayat yang menyuruh kita untuk berdagang? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sepuluh ayat ini jelas perintah agar kita di dunia ini melakukan berdagang. Mana yang membeli, mana yang menjual, apa yang dibeli, apa yang dipakai membeli. Inna Allah, sesungguhnya Allah, ishtara, membeli. Allah yang membeli. Yang menjual siapa? Minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Apa yang dijual oleh orang-orang mukmin? Anfusahum, jiwa raganya, wa amwalahum, dan harta bendanya. Kemudian dibeli dengan apa oleh Allah? Bi anna lahumul jannah. Jelas kalau adik-adik santri belajar bab akan mengenal mustari yang menjual, yang membeli, akan mengenal baik yang menjual, akan mengenal mabi, komoditi, barang yang diperjual belikan, akan mengenal taman, sesuatu yang dipakai untuk membeli. Kalau di sini disebut rupiah biasanya, alias picis, alias uang. Allah yang menjadi pembeli, orang-orang mukmin yang menjual, yang diperdagangkan adalah anfusahum, jiwa dan raganya. Namanya jiwa dan raga itu mulai kepala sampai kaki. Wa amwalahum, dan harta benda. Harta benda yang miliknya sampean itu, yang punya perahu, yang dapat tangkapan ikan, itu namanya harta benda. Ayo kita dagangkan jiwa dan raga kita ini, harta benda kita ini, agar supaya dapat untung. Mulai kering. Bagaimana cara kita berdagang dengan mata? Mata ini bisa didagang kepada Allah, agar supaya oleh Allah mata kita ini dibeli dengan surga, yaitu dengan manfaatkan mata untuk ibadah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mulut ini juga kita pakai berdagang, agar dibeli oleh Allah dengan surga. Bagaimana cara kita berdagang dengan mulut? Manfaatkan mulut ini untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Tangan ini juga kita pakai berdagang, agar tangan ini dibeli oleh Allah dengan surga.
Bagaimana cara kita berdagang dengan tangan? Manfaatkan tangan ini untuk melaksanakan beribadah kepada Allah. Ini yang dimaksud berdagang. Dan di dalam berdagang ini agar supaya dibeli dengan surga oleh Allah tidak gampang dan tidak mudah. Karena kita ini dibekali nafsu, karena kita ini dibekali setan. Nafsu dan setan tidak pernah berhenti untuk berusaha menjerumuskan kita. Dan di antara nafsu dan setan, apa sih bedanya nafsu dan setan? Kalau nafsu itu adalah roh kita. Kita ini terdapat dua unsur, ada roh, ada jasad. Di dalam diri kita ini ada dua unsur, ada unsur halus, roh yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Namanya roh. Siapa bisa melihat roh? Yang mana roh itu menyatu dengan tubuh manusia tatkala kita ada di dalam kandungan ibu umur 4 bulan. Ibu-ibu kalau hamil mulai dari hubungan badan, kemudian ditakdirkan oleh Allah hubungan badan itu terjadi fertilisasi, terjadi pembuahan, maka hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau sudah 4 bulan, maka roh itu akan ditiupkan ke dalam calon manusia yang masih berupa janin yang lemah di dalam perut ibu. Dalam hal ini Rasulullah dawuh, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kamu semua diciptakan, diawali penciptaannya dalam kandungan ibu 40 hari berupa nutfah, berupa air mani. 40 hari berupa air mani, ditaruh di tempat yang kuat, tidak campur dengan air kencing, tidak campur dengan najis, tidak campur dengan darah, yaitu di sebuah kantong yang disebut rahim, yang oleh Al-Quran disebut fi qararin makin. Di situ ma'ur rajul wa ma'ul mar'ah, manine orang laki-laki, maninya orang perempuan dikumpulkan di qararin makin 4 bulan 40 hari berupa nutfah. Yakunu al-qatan mithla dzalik, 40 hari kemudian berkembang menjadi alaqah. Alaqah itu jamun-jamuk, segumpal darah. Segumpal darah. Yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari kemudian berkembang menjadi mudghah, segumpal daging. Dihitung 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari kemudian berkembang menjadi mudghah. 40 hari 3 kali, jumlahnya ada 120 hari. 120 hari itu kalau dihitung 1 bulan 30 hari, berarti jumlahnya ada 40. Ketika 4 bulan ini Pak, ada 4 hal yang telah dicatat oleh malaikat atas perintah Allah. Ketika usia kandungan 4 bulan, Allah perintah nafkhir roh supaya meniupkan roh. Inilah saatnya roh menyatu dengan tubuh yang masih berupa janin yang masih lemah. Dalam keadaan 4 bulan itu ada 4 hal penting yang dicatat oleh malaikat. Termasuk di antara salah satu 4 itu adalah rizki. Jadi rizki ini sampean sudah tercatat ketika manusia ada dalam kandungan umur 4 bulan. Oleh karena itu kita tidak boleh bingung masalah rizki, karena
yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, dan yang menciptakan semua yang ada di dalam langit dan bumi adalah Allah. Yang kemudian Allah itu disebut Al-Khaliq. Dan semua yang ada di antara langit dan bumi ini disebut Al-Makhluk, yang diciptakan. Karena Allah menciptakan makhluk, pasti Allah menciptakan rizki. Tidak mungkin tidak. Sekarang sampean lihat, Allah menciptakan cicak, padahal cicak itu hanya merayap, dia tidak bisa terbang, makanannya malah terbang-terbang. Tapi Allah menciptakan nyamuk untuk menjadi rizkinya cicak. Allah menciptakan kebo, Allah menciptakan sapi, Allah menciptakan kambing, Allah juga menciptakan rumput. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, karena rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh bersedih gara-gara mikirin rezeki. Yang penting jaring. Allahumma amin. Ya turunkan perahunya, turunkan jaringnya, nanti rezekinya Allah akan diberikan lewat situ. Karena rezekinya sampean ini disiapkan di lautan. Kalau rezekinya saya disiapkan di sawah ladang. Saya juga nanam jagung sekarang. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Allahumma amin. Terus sebagian juga ada rezekinya itu masih di awal-awal. Maka kemudian di dalam doa salat duha kita, Allahumma in kana rizqi fis sama wa anzilhu. Ya Allah, kalau kiranya rizkiku masih ada di langit, segera turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau kiranya rezeki saya masih terpendam di dalam tanah, segera keluarkan ya Allah. Kalau orang-orang nelayan mungkin perlu ditanya, wa in kana rizqi fil laut. Terus gimana? Fa akhrijhu, masukkan ke dalam jaring biar tangkapan ikannya menjadi banyak. Allahumma amin. Tapi sayang, seribu sayang ya Allah, kami-kami ini masih belum mampu mensyukuri nikmat-Mu. Banyak rezeki yang Kau berikan justru aku manfaatkan untuk hal yang salah. Mata yang Kau berikan aku gunakan untuk melirik janda muda yang keningnya licin. Ada enggak? Ada enggak? Lihat kening licin, lihat bodi mulus, tak tahan, tuil, sukanya tuil, nempel, maunya nempel. Ada enggak di sini? Ini contoh orang yang nikmat yang diberikan Allah tidak disyukuri, justru digunakan untuk maksiat. Karena kata syukur itu bukan hanya mulut, terima kasih ya Allah, Kau beri aku mata, terima kasih ya Allah, Kau beri aku tangan, terima kasih ya Allah, Kau beri aku kaki, terima kasih ya Allah, Kau beri aku tangkapan ikan yang melimpah. Bukan hanya dengan ucapan, tetapi makna bersyukur itu adalah sarfun ni'am ala ta'atillah. Bagaimana kita memanfaatkan nikmat yang dikaruniakan Allah ini untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kalau kemudian nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita ini kita manfaatkan untuk maksiat, kalau kemudian anugerah yang diberikan Allah kepada kita ini kita manfaatkan untuk berbuat zalim, maka tunggu, inna adzabi lasyadid. Itu namanya kufrun
nikmat. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang mulia, sesungguhnya upaya untuk petik laut, kalau istilahnya kita, upaya untuk memetik anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah digambarkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'. Walau anna ahlal qura, andai kata penduduk desa, sebut aja penduduk pengampungan, semuanya amanu, beriman. Namanya beriman, beriman itu perbuatan hati. Sebagaimana kita tahu dalam hadits Rasulullah, ketika malaikat Jibril datang menjadi orang asing yang ingin mengajarkan agamanya, bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kanjeng Nabi langsung menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Semuanya apa? Itu baru perbuatan hati. Bagaimana hati kita ini mampu menanamkan percaya penuh tanpa ada kebimbangan akan wujudnya Allah yang wujud, yang bako, yang qidam dan lain sebagainya sampai habis. Percaya akan adanya malaikat-malaikat Allah, percaya bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya, percaya bahwa hari akhir itu akan datang, dan percaya bahwa qada dan qadar itu memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cukup dengan iman? Disambung lagi dengan wattaqau, dan bertakwa. Kalau bertakwa ini tiap mimbar Jumat kita dengar, ayuhan nas ittaqullah, ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Tiap mimbar Jumat kita dengar pesan takwa dari khotib. Apa sesungguhnya takwa itu? Takwa itu adalah imtithalu awamirillah, menunaikan, melaksanakan perintah-perintahnya Allah, wajibinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya, fisirri, baik dalam keadaan siri, samar, tidak ada orang yang melihat, wal alaniyah, ataupun ketika di hadapan orang banyak. Ini hakikat dari takwa. Kalau mau ta'rif yang lebih singkat, takwa itu bisa kita berikan definisi fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, melaksanakan perintah dan meninggalkan cegah. Ada yang diperintah, ada yang dicegah. Dan yang diperintah Allah itu pasti baik, tidak ada yang jelek, tapi angel, aras-arasen, berat melaksanakannya. Contoh kecil puasa. Puasa itu enak apa enggak? Puasa itu enak apa enggak? Bohong. Kalau mau jawaban yang jujur, puasa itu enggak enak. Yang enak itu pagi-pagi ngedep udut sama kopi. Ya Pak tidak? Yang paling enak pagi-pagi itu ngedep udut sama kopi, ngerokok sama kopi, sarapan. Tapi kalau puasa kan mulai fajar sodik sampai ghurubis syams, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, kita dihentikan jangan sampai ada sesuatu masuk ke lubang. Itu namanya tidak enak. Karena kalau di bawah terik matahari
ketika gorokan ini asap, ketika gorokan ini kering, yang nikmat apa? Minum. Yang cari ikan kalau puasa juga puasa. Saya bertanya sama yang narik. Saya bertanya sama yang narik. Kalau puasa, ketika tawuran itu narik jaring, kira-kira puasa apa enggak? Puasa apa enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya tidak walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Perintah Allah tidak dijalankan, tapi mintanya kepada Allah kebangetan. Diberi 10 ton, cuma 10 ton, katanya cuma 10 ton. Tapi perintah Allah tidak diindahkan. Jadi petik laut itu intinya adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas. Kalau seandainya penduduk desa itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, perintah Allah dijalankan, larangan Allah ditinggalkan, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Intinya cuma itu. Kemudian apa kaitannya dengan perdagangan yang tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat tadi, komoditi yang diperintahkan untuk dijadikan barang dagangannya adalah anfusahum, jiwa dan raga. Ayo berdagang, matanya dipakai dagang agar dibeli dengan surga oleh Allah, tangannya dipakai berdagang agar diberi surga oleh Allah, kakinya dipakai berdagang agar diberi surga oleh Allah, mata diberi berdagang agar diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah meletakkan amwal setelah anfus. Kenapa? Karena anfus kita semua punya. Dagangan kita kalau tidak punya harta, ayo jiwa raga kita ini kita dagangkan untuk membeli surga. Baru kemudian wa anfusa wa amwalahum, Allah akan memberi harta yang didermakan 10 kilo tiap kali tangkapan, betul? Tiap kali timbangan 10 kilo tiap kali timbangan, dikumpulkan 1 tahun sehingga bisa nyantuni para duafa, bisa nyantuni anak-anak yatim seperti yang kita lihat tadi. Itulah wujud dari amwal yang diperdagangkan agar dibeli dengan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan bikisan yang kita sampaikan kepada anak-anak yatim dimanfaatkan baik oleh anak-anak yatim. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian antara roh dan jasad, kita sampaikan tadi bahwa diri kita ini, di balik tubuh kita yang kasar yang kelihatan ini, ada unsur halus yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Tetapi ada, ruh itu ada dalam tubuh kita, tapi mana bisa kita melihat. Sekarang kalau sampean ada keluarganya yang sekarat mau mati, coba perhatikan betul, jangan berkedip, pelototi itu mata, mulai dari kepala sampai kaki, jangan berkedip sampai hembusan napas terakhir. Apa yang Anda lihat telah keluar dari situ, boten enten. Tetapi nyata sesungguhnya saat nazar itu roh telah keluar meninggalkan tubuh. Itulah yang oleh Imam Al-Ghazali dikatakan al-mautu ibaratun an mufaraqatir ruh al-jasadah. Mati itu sesungguhnya hanya sebuah ungkapan dari berpisahnya roh dari tubuh.
Kalau ruh itu masih nempel di tubuh, namanya al-hayatu, urip. Kalau namanya al-hayatu, hidup, butuh makan, butuh minum, butuh mengganti sel-sel yang mati. Tetapi begitu mati itu tiba, ajal itu tiba, maka ruh itu pergi meninggalkan tubuh. Itulah yang disebut mati, hanya berpisahnya ruh dari tubuh. Dan kita semuanya akan mengalami itu semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika roh ini telah berpisah dari tubuh, bagaimana? Diletakkan di mana oleh Allah? Terserah Allah. Makanya disebutkan an-nasu thuluthu atlaf, menungso niku dibagi 3. Thuluthun lillah, sepertiga untuk Allah, kembali kepada Allah. Makanya disebut pulang ke rahmatullah, wa huwa ruhuhu, ruhnya ini kembali ke tempat yang disediakan oleh Allah. Wa thuluthun lidud, sepertiga akan menjadi santapan dud. Dud itu adalah belatung. Kalau kata Abang Haji Uma Irama, cacing tanah. Padahal itu belatung. Kata orang Pengambengan apa namanya? Belatung. Kata orang Banyuwangi, kata orang Using, singgah. Kata Uma Irama, cacing tanah. Wa thuluthun li nafsih, sepertiganya untuk dirinya, wa huwa amaluhu. Saya ulang lagi, thuluthun lillah, sepertiga kembali kepada Allah, wa huwa ruhuhu, yaitu ruhnya, wa thuluthun lidud, sepertiga untuk cacing tanah, wa huwa jasaduhu, tubuh ini tubuh kita yang cantik, yang kita jaga, kita bedak-bedakin, kita merah-merahin biar tetap cantik, itu akan menjadi santapan cacing tanah. Berarti kalau sampean hanya peduli dengan tubuh, bagaimana tubuh ini dirawat, sakit sedikit berangkat ke apotik cari obat, ada keluhan sedikit datang ke dokter berobat biar tidak sakit. Itu sesungguhnya menyiapkan santapan cacing. Jadi santapan cacing tanah hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan kepingin dikembalikan dari kamar yang indah, kasur empuk tirai sutra. Dikit-dikit aja merah. Jadi kita hanya menyiapkan cacing tanah, sementara yang untuk diri kita sendiri apa? Wa thuluthun li nafsih, sepertiga untuk dirinya, wa huwa amalnya, ibadahnya, ini yang akan manfaat untuk dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini wujud dari perdagangan yang kita lakukan, amal tadi. Pakai dagang jiwa dan ragamu, pakailah dagang harta bendamu untuk bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung diberi sempat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi umur panjang bukan untuk main-main. Kita diberi umur panjang bukan untuk cari senang-senang. Kita diberi umur panjang bukan untuk menumpuk harta, tetapi untuk mencari surga. Dengan apa kita mencari surga? Ayat lain mengatakan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jiwa, harta, jiwa raga, harta benda
ini kita manfaatkan untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqu wa fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Ini berat karena wasiat ittaqullah yang disampaikan oleh Bapak Khotib di mimbar Jumat ini ringan di lidah tapi berat dalam pelaksanaannya. Nyatanya tukang khutbah itu juga masih belum mampu untuk melaksanakan ittaqullah. Saya nggak ngomong siapa-siapa karena saya juga selalu ittaqullah. Saya sering khutbah di mimbar Jumat, saya sering wasiat ittaqullah, tapi diri saya masih belum mampu untuk melaksanakan ittaqullah. Kenapa kita berat untuk melaksanakan ittaqullah? Karena ada nafsu dan setan. Nafsu dan setan. Mana lebih berbahaya antara nafsu dan setan? Mana lebih berbahaya antara nafsu dan setan? Bayangan mana? Kata siapa? Pinter tapi ditanya kata siapa enggak mau dia. Kata Rasulullah dawuh, ada aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh kamu paling berbahaya nafsu kamu yang selalu ada di antara dua sisi kamu. Karena nafsu kamu itu adalah ruh kamu yang tadi masuk ketika kita dalam usia 4 bulan. Terus ikut sampai dalam kandungan 9 bulan. Terus ikut ketika ibu melaksanakan persalinan. Allah Ta'ala gambarkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Tenaganya tinggal separuh. Saya baru keluar rumah sakit 1 minggu yang lalu. Makanya untuk hadir di sini ngoyo sebetulnya. Kalau bukan Pak Haji Saril mungkin saya cancel mungkin. Karena nggak enak, gak kadung janji. Insya Allah seminggu yang akan datang sudah bisa dipakai nyebrang. Alhamdulillah. Walaupun sudah seminggu tapi napasnya dipakai menjerit masih belum bisa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari kandungan ibu kamu. Wallahu akhrajakum, Allah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, ndak ngerti apa-apa kamu, ndak ngerti Abang Ijo, ndak ngerti Lor Kidul. Yang dia ngerti cuma pentil ibunya. Yang penting dia lapar, cari-cari pentil ibu. Kalau sudah kenyang dia di gendongan ibu. Nggak ngerti apa-apa, nggak kepengen apa-apa. Siapa kepengen apa-apa? Pengen perahu enggak? Pengen cewek cantik enggak? Namanya masih baru lahir, nggak kepengen apa-apa. Itu kata Al-Quran, la ta'lamuna syai'an. Faja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Pelan-pelan bayi yang masih kecil, bayi yang belum punya keinginan apa-apa, tapi sudah ada roh di dalamnya, pelan-pelan dikasih sam'a, dikasih absar, dikasih afidah, sehingga ketika berkembang menjadi anak-anak. Ada orang jualan balon kepingin balon, ada orang jualan sepeda-sepedaan kepingin sepeda-sepedaan, tapi sudah agak gedean dikit, bukan sepeda-sepedaan yang dia ingin, sepeda beneran. Ada anak SMP
Sepedanya Supra X tahun 2005 udah jadul. Mak, nggak mau sekolah mak, nggak mau. Kenapa nak? Sekupi. Gak sekupi. Itu sudah mulai kepingin. Yang kepingin itu roh, tapi yang melaksanakan tubuh. Kalau sampean pengen sate gulai, yang kepingin itu roh, tapi yang melaksanakan adalah tubuh. Kalau sampean kepingin kendaraan mewah, yang kepingin itu roh, tapi kalau kendaraannya sudah bisa dibeli, yang menikmati itu tubuh. Oleh karena itu, Al-Ghazali dawuh, al-jasad matiyatur ruh. Jasad itu kendaraannya roh. Yang punya keinginan itu roh, yang punya kemauan itu roh, tapi yang melaksanakan adalah tubuh. Kalau ada orang laki-laki kepingin wanita cantik, itu yang kepingin roh. Tapi kalau sudah benar ada wanita cantiknya, maka yang kelong ya yang tubuhnya, bukan rohnya. Betul tidak? Makanya roh ini juga lebih penting daripada pembangunan jasad. Maka tidak heran Pak, W.R. Supratman itu yang menciptakan lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang dibangun adalah jiwa. Itu menunjukkan pembangunan jiwa itu lebih penting daripada pembangunan tubuh. Percuma tubuh sehat tapi jiwa tidak sehat, itulah orang-orang yang akan merusak bangsa dan negara ini. Tubuhnya sehat tapi rohaninya rusak. Siapa dia? Koruptor itu mereka adalah orang-orang yang sehat jasmaninya tetapi rusak rohaninya. Oleh karena itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, itu saya ulang-ulang agar kita semuanya sadar bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini harus kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasul, nafsu itu lebih jahat, nafsu itu lebih berat, nafsu itu lebih dahsyat daripada setan. Karena nafsu itu unsur kita sendiri, ruh kita sendiri, sedangkan setan di luar unsur kita. Kalau mau contoh yang lebih mudah, setan itu bisa nempel di bibirnya janda muda yang dimerah-merahin itu. Setan itu bisa nempel di pipinya janda muda yang dibedak-bedakin itu. Sehingga bapak-bapak kalau matanya sudah tertuju kepada bibir yang dilipstikin, pipi yang dimerah-merahin, melihat kening yang licin, maka akan terekam gambar itu. Sehingga kata Rasulullah, an-nadhrah sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata itu adalah panahnya setan yang beracun. Sekali Anda memandang, maka gambar yang dipandang itu akan terekam di dalam hati, yang tidak bisa dihapus. Ini teknologinya Allah. Sebelum ada Android, sebelum ada kamera, Allah itu sudah menciptakan kamera lewat mata lo itu. Kalau mata ini sudah melotot ke lihat kening licin, lihat bodi mulus, tak tahan, itu sudah jebret gambarnya janda muda itu terekam kuat di dalam hati. Tidak bisa dihapus. Kalau HP-nya kamu ini bahaya ini, bisa dihapus, tapi pandangan mata yang sudah merekam gambar yang tadi sulit untuk dihilang. Itu namanya setan. Kemudian nafsu ini akan membantu ajakan setan, berserikat dengan setan. Oleh karena itu, sadari
betapa pentingnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Para jamaah, para widaya, kemaksiatan tidak bisa kita hilangkan secara total. Orang-orang berbuat jahat tidak mungkin kita hilangkan secara total. Karena sudah nas Al-Quran, tatkala Allah menggambarkan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat juga memberikan pendapatnya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, adakah engkau hendak menciptakan makhluk yang yufsidu fiha, selalu menciptakan kerusakan di muka bumi, wa yasfiku dima, dan selalu menumpahkan darah. Itu yang disampaikan oleh malaikat. Sehingga manusia berbuat dosa itu pasti ada. Tetapi kita sebagai manusia yang diberi iman oleh Allah, jaga iman kita agar kita tidak berbuat dosa. Manfaatkan tubuh kita, harta kita untuk diperdagangkan agar dibeli dengan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma untuk melaksanakan itu tantangannya berat, karena setan dan nafsu selalu menggoda. Oleh karena itu, carane berjuang menghadapi nafsu dan setan itu sesuai dengan apa yang disenandungkan oleh Al-Imam Al-Busiri, wa khalifin nasa wa syaitana wasihima wa inhuma mahadakan nushabat tahimi. Kata Imam Al-Busiri, lawan tentang keinginan nafsu dan setan. Kenapa nafsu didahulukan? Karena nafsu lebih berbahaya daripada setan. Wa in huma mahadatan nusha fatahimi. Kalau misalkan nafsu dan setan itu mengajak kamu dengan tipu muslihatnya, pastikan itu ajakan tidak benar. Kadang setan dan nafsu itu menghiasi yang salah itu seolah-olah benar. Kadang nafsu dan setan itu mengajak melakukan sesuatu yang salah seolah-olah itu benar. Kadang seperti itu surga, padahal itu jalan menuju neraka. Kadang-kadang itu sesungguhnya adalah perbuatan dosa, tapi dipoles dengan nafsu dan setan seolah-olah itu perbuatan baik. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan doa kepada umatnya, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkan kepadaku ya Allah yang benar itu tampak sebagai kebenaran. Karena kadang-kadang benar tapi ditutup, tidak kelihatan. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk umatnya. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu sebagai kebenaran. Warzuqna tiba'ah, dan berikan kepada kami mampu untuk mengikuti kebenaran. Karena tahu benar aja belum pasti. Kamu pikir orang yang nyenuk itu juga tidak ngerti bahwa nyenuk itu haram? Tahu dia, pasti tahu. Ayatnya juga dia tahu. La taqrabuz zina. Kamu tidak tahu berzina itu haram? Tahu. Ayatnya juga hafal saya. La taqrabuz zina. Kenapa kamu zina? Ya tidak kuat emput, gimana lagi? Itu namanya tahu itu yang benar, tapi masih belum mampu untuk menjalankan kebenaran. Makanya masih diteruskan doanya, warzuqna tiba'ah, beri aku mampu untuk mengikuti kebenaran tadi. Selanjutnya juga Rasulullah berdoa, dan doanya Rasulullah ini memberikan pelajaran kepada umatnya, arinal batila batilan, tunjukkan kepada kami Allah yang jelek itu kelihatan jelek.
Karena kadang-kadang kejelekan itu dipoles seolah-olah itu baik, itu merupakan pinternya tipuan nafsu dan setan. Kadang-kadang itu jelek tapi seperti baik. Makanya Rasulullah berdoa, arinal batila, tunjukkan kepada aku sesuatu yang jelek, yang batil, itu nampak sebagai sesuatu yang batil. Warzuqna jinabah, dan beri aku mampu menjauhi. Itu yang penting. Karena tidak semua orang tahu itu jelek, kemudian dia berhasil menghindari yang jelek, tidak. Banyak orang yang tahu bahwa itu jelek tapi masih mau melakukan. Banyak orang tahu itu baik tapi masih belum mampu melakukan. Mulane ayo banyak-banyak kita berdoa, arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Tunjukkan kepada kami yang baik tampak sebagai kebaikan, warzuqna tiba'ah, dan beri kami mampu untuk menjalankan. Wa arinal batila, tunjukkan kepada kami yang jelek itu tampak sebagai kejelekan, warzuqna jinabah, dan beri kami mampu untuk meninggalkan. Itu yang penting. Para jamaah, para wujudaya, yang terakhir bahwa di bulan Muharram tadi saya singgung ada hari Asyura. Saking keramatnya hari Asyura, sampai-sampai orang menyebut bulan Muharram dengan bulan Syura. Kenapa hari Asyura itu begitu istimewa? Karena banyak peristiwa-peristiwa agung yang dialami oleh nabi-nabi Allah yang mulia terjadi di bulan di hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Sekarang bulan apa namanya, tanggal berapa? Muharram tanggal berapa sekarang? Kalau kalender tanggal 14, kalau ru'yah masih tanggal 13. Maka di hari Asyura itu kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Udah lewat, mudah-mudahan usia kita nyampe nanti di bulan yang di tahun yang akan datang, kita bisa melaksanakan puasa di hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Kebetulan kenapa hari Asyura itu sangat mulia? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dawuh, innallaha iftaradu ala bani Israil shauma yaumin fis sanah. Sesungguhnya Allah mewajibkan puasa 1 hari dalam 1 tahun kepada Bani Israel. 1 hari toh. Kalau kita kan 1 bulan 1 tahun, Pak. Tapi kepada Bani Israel Allah mewajibkan puasa hari 1 hari toh, yaitu hari Asyura. Fasumuhu, maka laksanakanlah puasa di hari Asyura. Wa wasi'u fi ala iyalikum, dan beri kelonggaran belanja kepada keluarga. Dan diantaranya ada 12 yang disampaikan, diantaranya adalah mengusap sirah anak yatim. Walaupun itu berdasarkan hadis yang dhaif, tetapi itu fadhilul amal, monggo kita laksanakan. Sekali lagi saya simpulkan apa yang saya sampaikan, untuk meningkatkan petik laut kita, ya satu kuncinya, ayo kita dagang kepada Allah jiwa kita, raga kita, harta dan benda kita, untuk kita dagangkan agar supaya dibeli dengan surga. Jadi dalam perdagangan itu ada pembeli, ada penjual, ada komoditi, barang yang diperjualbelikan, ada taman, harta yang dipakai untuk membeli. Pembelinya siapa? Innallaha ishtara, Allah yang membeli. Yang menjual siapa? Minal mu'minin, yaitu orang-orang mukmin.
Yang dijual oleh orang mukmin apa? Anfusahum wa amwalahum, jiwa dan hartanya, jiwa raganya dan harta benda. Dibeli dengan apa oleh Allah? Samanya adalah surga. Insyaallah dengan dalil walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau ingin tangkapan ikannya melimpah, yang penting kita tingkatkan iman kita dan kita tingkatkan takwa kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, iman dan takwa. Insyaallah. Dan kalau kita semakin membabi buta di dalam melaksanakan maksiat, ingat apa yang terjadi di Aceh, ingat apa yang terjadi di Lombok. Kalau kemaksiatan itu sudah mencapai batas yang sudah lemah, maka akan ditimpakan adab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga dawuh, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan melimpahkan azab kepada penduduk kaum, kepada masyarakat, sedangkan masyarakatnya itu berbuat baik. Selama penduduk desa Pengampungan ini amanu wattaqau, insyaallah tangkapan ikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sehat selalu, yang sakit mudah-mudahan sembuh sakitnya, yang bingung mudah-mudahan dihilangkan bingungnya, yang anaknya nambeng mudah-mudahan segera diberi insya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, anak-anak yatim jangan hanya kita santuni secara materi. Anak-anak yatim jangan hanya kita santuni secara finansial, tetapi moral juga lebih penting. Saya teringat sindiran seorang kiai yang berbentuk syair Arab, laisal yatimul ladzi qad mata waliduh, innal yatima yatimul ilmi wal adab. Anak yatim itu bukanlah anak yang ditinggal mati bapaknya. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduh. Anak yatim itu bukanlah anak kecil yang ditinggal mati ayahnya. Innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Sesungguhnya anak yatim itu adalah yatimul ilmi wal adab. Ketika anak-anak tidak sekolah, tidak ngaji, bapaknya ada, dia ada, bapak kamu masih hidup bapaknya. Anak yatim kamu itu, kok tidak sekolah, tidak ngaji. Itulah hakikatnya anak yatim. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak yatim walaupun orang tuanya masih hidup. Itu yang oleh tokoh tadi disebut yatimul ilmi wal adabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, saya ingin mengajak sampean semuanya untuk bersenandung tahlil agar supaya doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran, alaika bitaqwallah fi sirri wal alam, wa qalbaka nahifah minar rijsi wad daram. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran, wa ma hadana bidari iqamatin, wa ma illa طريق
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah darajul Quran, amarna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsani hal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinil Islam, tsabbit qulubana ala dinil Islam, tsabbit qulubana ala dinil Islam. Allahumma ja'alna wa awladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa ahla baitina wa ahla qaryatina wa man intasaba ilaina wa man ijtama'a ma'ana fi hadzal majlisil mubarak min ahli al-ilm wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna hubbaka ya Allah wa hubba man ahabbaka ya Allah wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina